Hidayah datang saat melihat adiknya yang rajin ke gereja, tapi jadi mualaf. Hal itu yang membuat dia mencari tahu tentang Islam. Silakan, disimak. Kenalkan, nama saya Albert Myers. Ya, saya dilahirkan dari keluarga kedua orang tua yang memiliki perbedaan latar belakang ya, baik ras, bahasa maupun kenegaraan. Ya, um, awal kehidupan saya menjadi seorang mualaf, saya nggak pernah berpikir kalau saya akan menjadi seorang mualaf karena background saya adalah Kristen sebelumnya secara KTP. Tapi kalau secara kehidupan saya lebih memilih untuk menjadi seorang agnostik ya kan. Karena saya lahir di Indonesia tapi besar di Amerika, hidup dengan kebebasan dan juga bisa dibilang liberal ya kan, dan terlalu demokrat. Jadi malah melenceng, saking liberalnya, saking demokratnya melenceng jadi agnostik. Saya hidup dengan beberapa teman-teman saya yang memiliki perbedaan suku, agama, ras. Jadi saya anggap semua agama itu baik dan nggak pernah berpikir untuk membenci Islam juga. Ya saya anggap itu agama baik. Saya anggap semua itu baik, Kristen baik, Islam baik, dan agama-agama yang lain baik, dan nggak pernah berpikir untuk menjelekkan agama manapun, termasuk agama lama saya yang saya anut juga. Dan ketika ada teman yang bolak-balik untuk ajak debat agama pun saya nggak pernah mau anggap ya itu kembali ke masing-masing. Bahkan setelah saya menjadi Islam pun, ketika saya mengajarkan teman saya atau mengenalkan teman saya tentang Islam pun, saya nggak mau ngajak debat. Kalau ujung-ujungnya debat lebih baik skip, nggak usah. Ya, awal menjadi Muslim itu gara-gara tertarik menjadi Muslim itu gara-gara lihat adik saya. Ya, berbeda banget adik saya dengan saya. Saya orangnya agnostik, adik saya itu Kristen yang sangat taat banget. Bahkan sering negur saya kalau saya malas ke gereja, malas doa, bilang mau jadi apa kamu kalau nggak inget Tuhan. Ya, kamu bisa punya napas tuh karena Tuhan. Ya saya berpikir saya nanti kalau mau mati ya mati, hidup ya hidup. Ya memang saya orangnya selengean ya kan gitu. Kalem tapi bisa dibilang nakal diam-diam lah dulunya. Adik saya memang orangnya sangat disiplin, tegas, teratur banget ya kan. Di beda didikan lah. Ayah saya yang mendidik saya memberi kebebasan, sedangkan adik saya itu sempat dididik secara militer oleh kakek saya karena kakek saya basicnya militer. Jadi dia lebih disiplin dari saya. Saya kenal dia masuk Islam itu kaget sekali waktu saya bersih-bersih kamar. Kami kan tidur bersama, ranjangnya ranjang susun. Nah, memang saya yang pas tugas lagi bersihkan karena adik saya lagi keluar kota. Saya kaget buka kasurnya, kok ada sejadah, ada Al-Quran, ada tasbih, dan beberapa buku-buku tentang Islam. Saya kaget, ini apaan? Apa jangan-jangan ini mau ada studi banding agama atau apa? Setelah adik saya pulang, saya ngobrol sama dia. Ini ada apa ini kok ada buku Islam? Oh, aku masuk Islam. Saya kaget, bam. Kenapa orang yang bisa dibilang Kristen taat, rajin ke gereja, kok malah rajin, bisa pindah server lah kalau istilahnya bahasa anak sekarang ya kan? Nggak pernah nyangka gitu loh. Sedangkan saya aja jangankan berpikir untuk masuk Islam ya, berpikir untuk taat di agama saya yang lama aja nggak sampai ke situ. Kaget aja dia, akhirnya saya curhat sama dia, tukar pikiran ya kan. Saya mulai tercerahkan karena saya sebelumnya itu sangat kagum ya dengan adik saya dari Islam yang taat pindah ke dari Kristen yang taat bisa jadi Islam yang taat. Lalu saya ini bisa dibilang Kristennya Kristen napas, istilahnya hanya datang ke gereja saat Natal dan Paskah, makanya disingkat napas. Ya 2 tahun sekali lah, hanya ibaratnya kalau lagi pre-sale aja datang, kalau ada event. Saya kaget aja sih melihat dia orangnya logika ya kan. Untuk diajak masuk Islam belum tentu bisa. Saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata Allah Maha Adil ya, orang yang taat agama di agama lamanya pun bisa diluluhkan hatinya. Ya, saya banyak belajar Islam dari dia dulu. Terus akhirnya saya mulai berpikir saya ingin masuk Islam. Cuma masih saya pendam dulu ya kan, perasaan saya simpan. Saya mau cari waktu yang tepat. Saya harus belajar dulu ini.
jangan cuma keinginan sesaat, takutnya agama dibuat bolak-balik ya kan, pindah-pindah. Saya nggak mau. Saya sempat pesan juga ke adik saya, itu kalau kamu masuk Islam, ya masuk yang serius, jangan main-main. Dan orang tua saya pun mengizinkan ya kan. Ya udah, mereka berpesan masuk Islam yang benar, jangan main-main. Akhirnya saya 2019 makin giat belajar Islam sejak tahu adik saya masuk Islam dari 2015 ya kan. Dia menikah 2016 dan itu masuk Islamnya bukan karena wanita. Itu dia menikah jauh setelah sudah masuk Islam dan masuk Islamnya jauh sebelum kenal istrinya yang sekarang. Saya belajar ya lewat online study, YouTube, beberapa buku-buku yang saya beli di toko buku. Saya juga sharing dengan sesama teman Islam. Saya mau masuk Islam, terus sempat berpikir seperti ini. Saya masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Masuk. Dan karena waktu itu posisinya saya sudah punya pacar dan posisi waktu itu pacar saya itu calon pendeta juga. Saya takut diputusin karena bagi saya belum tentu bisa dapat istri seperti dia yang bisa ngerti sifat saya, kekurangan saya yang walaupun seperti ini masih ada egonya, dia yang mampu bisa meredam ego saya, emosi saya, semua. Dibandingkan mantan pacar atau yang sebelumnya ya kan, gitu. Dia yang mampu buat saya berubah, mau berubah untuk jadi yang lebih kalem, bukan yang selengean atau apa. Saya curhat sama dia, akhirnya saya berusaha jujur, yang aku ini mau masuk Islam, tapi gimana ini? Saya ikhlas deh kalau kamu mau putusin saya, ya udah, ini resiko yang harus saya ambil. Dia bilang, aku juga sebenarnya pengen mau masuk Islam, tapi takut diputusin kamu. Saya kaget. Hah? Saya sampai ibaratnya pengen nampar pipi saya. Ini mimpi nggak ya? Apa jangan-jangan saya tuli atau salah dengar ini? Benar ini, mau masuk Islam. Iya, tapi aku takut inilah. Kamu mau masuk sekolah teologi, sudah dapat beasiswa, mau sekolah di Australia gimana? Makanya saya sampai mau ikut kamu ke Australia juga kan, karena kamu mau kuliah di sana. Ya udah, kita batalin aja, kita belajar Islam. Udah. Akhirnya saya jujur sama ibu saya mau masuk Islam. Ibu saya dengan santainya, ya sudahlah, kalau mau masuk Islam mau masuk aja. Gitu aja kok repot. Ya udah. Kami mulai cari-cari tempat untuk belajar Islam. Ya beberapa tempat ada yang sempat menolak. Ya mungkin karena lihat wajah saya yang agak Indo, sempat dicurigai pendeta atau misionaris yang mau nyamar jadi Islam. Waduh, kayaknya kok parah banget nih tuduhannya ya kan, beberapa nolak lah ya kan. Saya dicurigai pendeta atau misionaris lah. Saya aja jangankan ke gereja, jangankan apa ya, jadi pendeta atau misionaris, ke gereja aja nggak pernah belajar Alkitab aja masih suka bolong-bolong, gimana mau jadi misionaris? Sedangkan dulu saya aja mau baptisan aja lama banget prosesnya. 2 tahun belajar baru mau boleh baptis. Kalau saya gagal suruh ngulang lagi 2 tahun. Saya pikir enak masuk Islam. Orang kalau memang niat karena Allah itu nggak dipersulit ya, cukup ucapkan syahadat, nggak perlu harus kursus 2 tahun lah, 3 tahun, nanti kalau gagal ujian harus ngulang lagi lah. Nah kalau tiba-tiba saya mati belum dalam keadaan terima Tuhan atau belum menerima agama yang benar gimana? Apakah ada pertanggungjawaban dari pemuka agama tersebut? Nah, saya belajar, akhirnya ketemulah MCI, itu ibu saya yang cari. MCI, saya ke kantor MCI, ibu saya yang bawain juga, ibu saya cerita ke pengurus MCI kalau saya mau masuk Islam, dan waktu itu ketemu Ibu Sri Tarmisi ya, di rumahnya kebetulan jadi kantor pusat juga. Ya, kami belajar, saya utarakan kalau saya mau masuk Islam, terutama istri saya ditolak. Saya yang paling sedih adalah istri saya. Alhamdulillah keluarga saya masih bisa menerima ya kan. Yang paling sedih itu adalah istri saya, dia ditolak, diusir oleh keluarganya, kami difitnah lah, disebarkan di keluarga seperti ini, seperti itu. Ya saya nggak mau buka lah itu, masalah itu ya urusan keluarga itu. Pokoknya intinya ditolak. Akhirnya kami dihibur lah, kami diberi kekuatan baik secara mental ya kan,
secara psikis kami didukung. Akhirnya kami putuskan saat Lebaran 2019, hari pertama Lebaran kami syahadat. Waktu itu juga kami sekalian puasa pertama. Rasa saat ucap syahadat itu bisa dibilang lega. Belum pernah saya mengalami hal seperti ini. Ya, saya orangnya memang ya bisa dibilang anak yang ya kalau dibilang nakal sih enggak, cuma ya maunya bebas aja lah. Yang penting saya nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berbohong, nggak apa ya kan. Kalau bisa dibilang inilah yang membuat saya cocok karena satu, Islam mengatur segala sesuatunya baik dari A sampai Z, dari sebelum tidur, bangun tidur, semuanya lengkap ya, dari awal kita buka mata sampai mau tutup mata itu ada, bahkan sampai ibaratnya hukum makanan pun diatur ya kan. Ya alhamdulillah memang sebelum masuk Islam saya nggak pernah namanya bersentuhan dengan alkohol atau apa, enggak, walaupun di Amerika itu bebas ya, tapi tidak semua daerah di Amerika itu juga bebas, ada beberapa daerah yang sangat religius juga tergantung orangnya. Ya, itulah yang membuat saya yakin, kebetulan dong saya dapat agama yang mengatur saya lebih baik lagi, bisa makanannya sehat, halal, dan memang dari dulu maaf ya, B2 saya dari kecil nggak pernah mau. Saya paling gelik juga dengan daging B2 atau alkohol ya. Ya itu sudah jalannya Allah. Mau lewat adik saya yang Kristen taat tiba-tiba menjadi Muslim yang taat, hafalan Alkitabnya dulu juga kuat, jadi rajin sholat, jadi rajin ngaji, ya bahkan malah sering ngingetin saya, lu sekarang sholat ya, lu kemarin nggak rajin ke gereja, sekarang lu harus rajin sholat. Oke, nggak apa-apa, lu nggak bisa hafal Al-Quran ya, memang saya tipikal orang yang kalau hafalan, saya memang kurang ya kan, bukan orang yang cepat. Saya juga masih belajar juga tentang agama, ya insya Allah doakan supaya saya dan keluarga menjadi Islam yang taat, ya. Dan istri saya diperkuat juga, terutama istri saya. Tekanan itu paling berat. Dihina, dicaci. Bahkan hal yang paling sedih adalah ketika kami kehilangan putra pertama saya ya. Bagi saya itu, anak pertama laki-laki itu suatu hal yang membanggakan ya kan. Wah, meneruskan marga juga ya kan. Bisa dibilang, wah ini anak laki-laki penerus tahta Tatra. Allah izinkan ambil, ya pulang ke rahmatullah, ya saya yakin dia sudah di surga ya. Mungkin dia nggak boleh hidup di dunia yang fana ini yang banyak cobaan, Allah kasih hadiah surga untuk dia. Dan saya sangat mengasihi anak saya juga ya. Saya sudah tenang lah anak saya di surga, walaupun pada awalnya sempat sedih ditinggal anak tersayang ya kan. Ya, dan sekarang alhamdulillah Allah kasih gantinya, malah dapat anak perempuan yang cantik, ya cantik, gemuk, sehat, cerdas. Alhamdulillah sekali Allah memberikan itu. Dan hiburan saya, membuat saya semangat untuk cari uang, untuk menafkahi anak, istri, bahkan orang tua saya juga. Oh ya, ini hal yang tidak sangat saya sangka ya, ibu saya yang juga sama kayak saya, orangnya liberalis juga ya. Dia yang berusaha berjuang mengantarkan saya untuk masuk Islam, dia yang sempat galau karena saya ditolak, takut dicurigai misionaris, malah dia yang cari tempat, ketemu MCI ya kan, dan tidak sengaja salah satu pengurus MCI juga ya, almarhum Opa Edo ya kan, kebetulan sama-sama Indo ya, campuran ya kan, mixed blood, punya nasib yang sama ya. Dia mengenalkan saya tentang Islam juga, sering curhat sama beliau setelah saya masuk Islam, dan dia tiba-tiba ngajak saya, main ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya nggak berpikir apa-apa, ya udah ke sana. Mungkin ada kajian ya, karena saya orangnya masih baru belajar ya kan. Tiba-tiba ibu saya ikut dong, ya ayo, mau nggak? Gitu. Ya mau, tapi saya izin dulu sama Opa Edo. Opa Edo
Gimana, boleh nggak? Ayo, akhirnya ibu dan nenek saya ikut. Mereka pakai shawl, belum pakai hijab ya kan, pakai shawl untuk nutupin. Mereka pakai baju yang serba tertutup, ya tau lah masuk masjid gimana ya kan, harus tertutup, pakainya sopan. Tiba-tiba ketemu dengan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama itu orangnya termasuk sangat ramah ya kan. Kami banyak bercerita, ngobrol santai, ketawa, enjoy. Tiba-tiba cerita tentang Islam ya kan. Dan ibu dan nenek saya sangat nyambung sekali dengan mereka ya, dengan beliau tektok lah gitu. Dan tiba-tiba ibu saya mau syahadat. Nah, Ustadz Ki tanya, ibu mau syahadat? Iya. Saya kaget aja. Ini mimpi apa enggak ya? Waduh, satu keluarga. Iya, soalnya kalau saya ditinggal anak saya masuk Islam ya, suatu saat saya meninggal, siapa yang doain saya? Berpikirnya sederhana itu. Saya bilang, waduh, terpukul sekali saya kan, kenapa nggak kenalkan Islam ke ibu saya kan? Saya sama adik saya itu dapat tamparan sih, kenapa nggak kenalkan ibu saya Islam ya dari dulu ya kan gitu. Kenapa sibuk untuk diri sendiri? Karena saya berpikir, gimana mau ngenalin ya kan, kalau diri sendiri belum ada bekal. Tapi itu bisa sambil berjalan juga. Ibu saya syahadat, nenek saya syahadat, masuk Islam lah, dan keluarga sih santai aja, malah memberi salam ya kan, selamat dari keluarga ibu saya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu saya, santai. Dan kekuatan istri saya itu memang harus ada di keluarga saya. Itulah yang membuat istri saya dan saya alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang ya kan. Ya nggak pernah dapat gunjingan dari keluarga saya sih berdoa saja semoga keluarga dari istri saya bisa terima istri ya, untuk apa yang kami jalanin ini, kami biarkanlah kami beribadah dengan keyakinan kami. Anda silahkan di agama Anda, kami tidak mau menjelekkan agama Anda mau beribadah, kami nggak ngelarang. Yang penting jalan masing-masing. Ya, saya sempat ditantang, kalau ternyata pilihannya masuk Islam salah, ternyata kamu malah masuk neraka dengan Islam gimana? Saya cukup jawab aja sederhana, yaitu pilihan saya. Saya salah ya resiko saya. Kalau saya memang Islam yang benar, alhamdulillah. Sekarang saya balik ke Anda. Akhirnya dia jawab, oh iya ya, itu pilihan saya. Kalau saya salah ya udah, itu resiko saya. Makanya beberapa teman saya respect dengan saya. Dan kalau ada orang yang mau ngajak debat, no, saya nggak mau. Makanya beberapa teman-teman yang fanatik pun nggak mau ngajak debat karena percuma. Saya bilang ya keras kepala, si Albert itu kepala batu dari dulu sampai sekarang. Cuma bedanya masuk Islam jauh lebih keras kepala lagi. Saya sih nggak masuk, di pikiran saya biarin aja lah. Kalau orang mau ngomong apa, saya nggak mau masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kanan. Saya tolak semuanya. Ya itu pilihan saya. Satu-satunya harapan saya pengen jadi Islam yang taat, ya suatu saat bisa bersama-sama beberapa komunitas mualaf lain untuk merangkul teman-teman mungkin yang kurang beruntung seperti saya yang masuk Islam yang diterima ya, ada beberapa yang ditolak, itu saya mau bantu kuatkan. Karena kalau saya di posisi mereka, mungkin saya nggak tahu lagi harus gimana. Ya saya sudah tahu, contohnya istri saya, ada keluarga dan kawan-kawan saya yang saling menguatkan, akhirnya istri saya bisa kuat seperti sampai sekarang. Masih, tapi mereka cuek, saya sapa, di blog. Seandainya Mami nonton, apa yang disampaikan? Ya, kalau saya sih bilang sama Mami, saya mencintai Claudia, istri saya, ya seperti saya mencintai diri saya. Saya juga sayang Mami, ya sama seperti sayang sama mama saya juga ya kan. Mami sama papi ya. Saya memang bukan anak kandung Mami ya, hanya mantu. Tapi saya sangat sayang, dari dulu saya selalu peduli. Kan apapun ya Mami minta pun saya selalu usahakan lah turutin ya kan. Mami juga kadang-kadang juga nurutin kan keinginan saya. Kalau ketika saya lagi moodnya down, Mami juga sering hibur saya kan. Nah, terus bagi saya tetaplah saya menghormati. Saya masih menganggap Mami itu adalah ibu mertua yang terbaik yang pernah
saya miliki sampai sekarang ya, nggak ada tergantinya ya, karena memang ibu saya nggak bisa tergantikan dari wanita manapun, tapi mami juga adalah mertua yang terbaik, nggak bisa tergantikan juga. Ya, saya sayang mami, ya tolong izinkan kami berjalan apa adanya dengan agama kami. Ya, kami nggak mau maksa mami untuk masuk Islam ya kan, tapi mami juga jangan maksa kami untuk kembali lagi ya, saling menghormati aja ya. I love you so much mom. Ya, don't be afraid ya, don't worry. I always be with you. I always beside you. Ya, untuk istri saya. Ani, nggak usah khawatir. Ya, ada aku kok yang selalu ngejaga kamu. Ya, di balik kekuranganku, ya, aku ya memang belum bisa jadi suami yang sempurna ya kan. Ya, tapi aku selalu lakuin yang terbaik ya kan. Saat kamu nangis, aku selalu sampingmu, dan saat aku lagi down pun, kamu yang bikin aku semangat ya kan. Ya, karena bagi saya ini, alhamdulillah saya dikasih 4 bidadari di rumah saya yang menguatkan saya. Ya, ibu saya, nenek saya, istri saya, dan anak saya ya. Ya, terutama untuk anak saya ingin menjadi ayah yang terbaik untuk putri saya tercinta ya kan, Naomi Myers ya kan. Ya, mungkin suatu saat ketika dia ada dewasa, nanti ngelihat saya, untuk Naomi, ya papi sayang kamu nak, ya papi harap kamu jadi anak yang baik, anak perempuan yang baik ya. Ya mungkin nanti di zaman tantangannya beda dengan apa yang papi alami ya. Apapun kamu mau jadi, apapun mau cita-citamu, itu papi dukung ya. Papi akan usahain semampu papi juga. Tapi maaf kalau papi mungkin belum bisa jadi ayah yang sempurna ya, papi manusia biasa. Kalau ada salah, papi siap ditegur ya, namanya orang tua juga bisa salah ya kan. Ibu saya selalu mengajarkan, oma ya, selalu mengajarkan kalau oma pun ada salah, tolong diingetin ya. Sama papi kalau ada salah, tolong diingetin juga. Dan papi beruntung punya anak perempuan, putri yang cantik seperti kamu bidadari di hati saya, di hati papi ya. Bersyukurlah papi punya 4 bidadari yang menemani papi. Ya, untuk Naomi harus taat ya nanti ya, jadi muslim yang baik ya. Ngajinya juga harus lebih pintar dari papi, jangan seperti papi ya. Ya, belajarnya masih takut-takut, masih ragu-ragu ya. Insya Allah papi usahakan cari pendidikan Islami yang terbaik untuk Naomi ya. Papi akan kerahkan semuanya yang terbaik ya. Jangan hiraukan mungkin ejekan di luar atau godaan yang membuat nanti Naomi keluar dari Islam ya. Harapan mami sama papi, Naomi bisa jadi muslimah yang taat ya. Suatu saat nanti ketika Naomi sudah besar, ketemu dengan calon suami yang baik, seorang muslim yang taat, ketika ijab kabul di depan papi bisa lepaskan Naomi dengan ikhlas ya, insya Allah ya. Tapi walaupun jangan melupakan orang tua, tetap harus berbakti ya kan. Papi yakin sih kalau Naomi dapat suami yang terbaik, pasti nggak akan ngajarin Naomi untuk durhaka sama orang tua juga ya. Sama seperti papi, nggak akan pernah ngajarin mami untuk durhaka sama oma, sama opa juga ya. Ya, papi bilang sama mami untuk sayang sama opa sama oma.